warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Berita Terkini. Nah, pada siang hari ini kita akan menyampaikan sebuah berita tentang Minangkabau secara geografis. Untuk berita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Cekidot. Informasi pertama yaitu tentang wilayah rantau. Wilayah rantau merupakan wilayah yang dijadikan sumber mencari hidup di luar wilayah Darek daerah. Perbatasannya disebut Ikue Darek Kapalo Rantau. Masing-masing luha memiliki wilayah rantaunya sendiri. Pertama, rantau luha tanah datar. Merantau ke arah barat dan tenggara, daerah rantaunya meliputi 1. Rantau nan kurang aso 2. Puluh, Lubuk, Ampacang, Jambi, Bunda Koto, Benai, Kagian, Basrah, Sitanjua, Kopa, Talua Ingin, Surantiah, dan masih banyak lagi. Kedua, rantau pesisir panjang. Rantau atau rantau Banda Kuo, Batang Kape Kuo, Surantiah Tiang Perak, Kembang Lahutan, Pungangasan Haji Haji, Painan Banda Salindo, Lulusan, Tapan, Lunang, Siluit, Indro Puro. Daerah ujung dari Kapalo Rantaunya adalah Anduriang Kayu Tanam, Bubak Kapalo Ilalang, Cikicin, Tobo, Kayu Tanam, Pakandangan, 2 kali Sabale Anam Lipong, 7 Koto, dan Sungai Sadia. Yang kedua adalah Rantau Luha Agam, menyebar ke arah utara dan barat dengan daerah rantaunya sepanjang pantai Samudra Hindia, Pasaman Barat, Pasaman Timur, Santi, Rao, Lubu Sipatiak, dan lain-lainnya. Sementara itu, ujung dari Kapalo Rantaunya Palembayan, Salareh Aji, Lubuk Basuang, Kampuang Pinang, Simpang Ampe, Sungai Garingbiang, Lubuk Bawan, Tigo Koto, Garanggahan, dan Mangokok. Yang keempat yaitu Rantau Luha 50 Kota, memasuki daerah Rio daratan sekarang, yakni Rantau Kampar Kiri dan Rantau Kanan, dan daerah rantaunya mengelilingi Tanjuang Pangkalan, Jokoto Alam, Gunung Melintang, Muaro Pasti, Tampuang sampai Rokan Pandalin, Gigi, Gunung Salian, Utu Jojo, Ipe, Kain Ujlang Buki. Dan yang kelima yaitu Rantau Nan Sambilan atau Nagari Sambilan, terletak di Malaysia, Nagari Sungai Ujlang, Jelebu, Jehol, Rembu, Sekmat, Nanyang, Helang, Pati Besar, dan Jelai. Baiklah, untuk informasi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan informasi yang berikutnya. Wilayah pesisir. Wilayah pesisir membentang sepanjang pantai barat Sumatera, mulai dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, hingga Muko-Muko, Bengkulu. Pesisir ini dibagi dua, yaitu pesisir Tiku Pariaman dan pesisir Pasaman. 1. Pesisir Tiku Pariaman. Nah, di pesisir Tiku Pariaman terbagi 3, yaitu 1. Piaman Lawer, meliputi Kasang Joduku, Sintuak Jolubo Aluang, Sunua Jo Kuretaji, Topoh Jo Pakandangan, Tiku Jo Pariaman, Nareh Jo Sungai Limau, Malang Sungai Kadin. Selanjutnya yaitu Provinsi Sumatera Barat sebagai wilayah administratif. Wilayah Minangkabau yang disebut dengan Tambo itu secara administratif berada di Provinsi Sumatera Barat. Dibentuk 9 Agustus 1905. Nah, informasi yang ketiga yaitu tentang kebudayaan Minangkabau. Koen Chana Diningrat 1980 mengatakan mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Koen Chana Diningrat membaginya dalam 7 unsur universal yang saling berkaitan, yaitu bahasa, sistem, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, atau organisasi sosial, sistem peralatan dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, kesenian. Berikut 7 unsur universal kebudayaan Minangkabau sesuai yang dikemukakan oleh Koen Chana Diningrat tersebut. 1. Bahasa. Orang Minangkabau memiliki masyarakatan, atau organisasi sosial, sistem peralatan dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, kesenian. Berikut 7 unsur universal kebudayaan Minangkabau sesuai yang dikemukakan oleh Koen Chana Diningrat tersebut. 1. Bahasa. Orang Minangkabau memiliki bahasa sendiri yang disebut dengan bahasa Minangkabau atau bahasa Minang. Bahasa Minangkabau memiliki
banyak dialek, yaitu ada 8. Bahkan antar kampung dalam satu nagari. 8 dialek bahasa Minangkabau yang berkembang di Sumatera Barat adalah pertama yaitu dialek Rau Napat, 2 dialek Morololo, 3 dialek Lubu Alai, 4 dialek Payakumbuh, 5 dialek Agam, 6 dialek Poncong Soal, 7 dialek Kota Baru, dan 8 dialek Lintau. Kedua yaitu sistem pengetahuan. Orang Minangkabau menjadikan alam sebagai guru dan sumber pengetahuan. Filosofi alam takama menjadi guru mengharuskan orang memperhatikan segala peristiwa yang terjadi, belajar dan terjadi di alam. Kemudian menjadikannya pengetahuan untuk diwariskan secara turun-temurun. Selain belajar dari alam, orang Minangkabau juga diharuskan mencari guru untuk meminta ilmu. Yang ketiga yaitu ada sistem masyarakatan dan organisasi sosial. Sebenarnya, masyarakat Minangkabau tidak menganut sistem matrilineal secara utuh karena basuku kamandeh banasap ka ayah. Dalam sistem sosial dan budaya, ibu atau perempuan memiliki tempat tertinggi di Minangkabau. Suku diatur berdasarkan suku ibu. Jika suku ibunya Caniago, maka anaknya akan bersuku Caniago pula. Begitu juga dengan perusahaan harta pusaka tinggi yang berhak menerimanya anak perempuan dari pihak. Nah, yang keempat yaitu ada sistem peralatan dan teknologi. Tiap nagari Minangkabau memiliki produk unggulan tersendiri dalam teknologi, serta membuat peralatan yang digunakan untuk membantu pekerjaannya. Kita mengenal nagari-nagari penghasil peralatan dan teknologi seperti Pandai Basi, Sungai Pua. Selain itu, Rumah Gadang merupakan pencapaian tertinggi teknologi orang Minangkabau di bidang infrastruktur. Rumah Gadang tersebut salah satu bangunan tahan gempa yang masih menjadi objek penelitian hingga sekarang ini. Yang kelima yaitu sistem mata pencaharian. Wilayah Minangkabau yang dikelilingi api terdiri dari pembukitan dan lembah-lembah yang subur. Umumnya mata pencaharian utama masyarakat Minangkabau adalah bertani, menggarap sawah, dan ladang. Di samping itu, ada juga yang berniaga atau berdagang menjadi nelayan bagi masyarakat pesisir serta sumber-sumber mata pencaharian lainnya. 6 yaitu sistem religi. Ada istilah yang berkembang urang pesisir serta sumber-sumber mata pencaharian lainnya. 6 yaitu sistem religi. Ada istilah yang berkembang urang Minang tu Islam badari lorang Minangkabau itu penganut Islam yang teguh. Artinya, setiap orang yang mengaku orang Minang. Dari berita yang telah kami sampaikan, Dapatkah kamu simpulkan wilayah Minangkabau secara geografis? nah, saya Riri dan Saya Ririn, pamit undur diri. Kalau ada kata-kata salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.